Oke, jadi Indonesia ini punya rencana yang super ambisius, memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan atau AI untuk mentransformasi sektor telekomunikasinya yang raksasa. Dan ini bukan cuma soal upgrade teknologi biasa ya, ini ada cetak biru untuk masa depan ekonomi digital bangsa kita. Mari kita bedah lebih dalam. Nah, lihat angka ini. 5.800 triliun rupiah. Sebesar itulah potensi nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2030. Angka yang gede banget kan? Ini taruhannya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bisa benar-benar meraih angka fantastis itu? Ya, ini dia tantangan terbesarnya. Menyatukan negara kepulauan yang luas dan beragam ini secara digital, itu butuh sebuah rencana yang super jelas dan strategis. Dan sejujurnya, selama ini kerangka kerja yang terpadu seperti itu tuh belum ada. Makanya banyak inisiatif yang jalan sendiri-sendiri. Biar lebih terstruktur, ini dia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari ambisi AI Indonesia, terus kita ukur posisi kita sekarang ada di mana. Lalu, kita dalami peta jalan AI nasionalnya, lihat transformasinya yang 5 fase, hitung proyeksi hadiah ekonominya, dan yang paling penting, apa aja resiko dan kunci suksesnya. Oke, sebelum kita lari ke depan, kita harus tahu dulu kita ini startnya dari mana. Mari kita lihat kondisi para operator telekomunikasi di Indonesia saat ini dan tantangan apa saja sih yang sebenarnya mereka hadapi dalam mengadopsi AI. Nah, lihat di grafik radar ini. Menarik banget kan? Di satu sisi, para pimpinan di perusahaan telekomunikasi kita, itu visinya udah kuat. Oke lah di level kepemimpinan strategis. Itu fondasi yang bagus. Tapi, coba lihat di area modal manusia sama otonomi jaringan. Wah, di situ bolongnya gede banget. Artinya, kita masih kurang banget talenta ahli dan kemandirian teknologi. Kesenjangan tadi kelihatan makin jelas kalau kita lihat angkanya. Rata-rata tingkat jaringan otonom kita itu baru di level 2,1. Coba deh bandingin. Pemimpin di ASEAN aja udah 2,8. Operator kelas dunia udah 3,2. Sementara target kita di 2030 itu 3,8. Wah, PR-nya masih banyak banget kan? Ini benar-benar negasin kenapa kita butuh dorongan strategis yang terkoordinasi. Jadi, kalau kita rangkum, ini nih batu sandungan utamanya. Tata kelola data kita masih belum rapi. Terus, kurangnya talenta ahli AI di mana-mana ini kronis. Lalu, sistem teknologinya masih pada jalan sendiri-sendiri, belum terintegrasi. Dan yang terakhir, yaitu tadi, tingkat otonomi jaringannya masih rendah. Strategi nasional apapun harus bisa menjawab tantangan-tantangan ini. Oke, setelah lihat masalahnya, sekarang kita lihat solusinya. Nah, untuk menjawab semua tantangan tadi, muncullah sebuah kerangka kerja nasional yang komprehensif. Ini dirancang untuk jadi panduan buat seluruh industri, biar bisa gerak bareng, serempak, dan terukur. Dan inilah dia jagonya. Kerangka peta jalan AI nasional atau kita sebut aja NARF. Biar gampang, bayangin ini tuh kayak blueprint buat bangun gedung pencakar langit. Semuanya terstruktur, ada pusat koordinasinya, jadi pemerintah, operator, sampai akademisi, semuanya jalan ke arah yang sama. Nggak ada lagi yang jalan sendiri-sendiri. Prosesnya itu sendiri bukan sekali jalan selesai, tapi sebuah siklus yang muter terus. Dimulai dari penilaian kondisi sekarang, terus bikin strategi, lanjut bikin rencana implementasi. Sambil jalan, terus dipantau dan dievaluasi. Nah, hasilnya dipakai buat bikin kebijakan. Kebijakan baru ini nanti jadi dasar buat penilaian di siklus berikutnya. Jadi ada perbaikan terus-menerus. Terus mungkin ada yang nanya, gimana caranya melakukan penilaian di tahap pertama tadi? Nah, disinilah ARAM berperan. ARAM ini ibarat alat diagnostik utamanya. Semacam checklist teknis gitu buat ngasih data objektif soal seberapa siap sih masing-masing operator. Jadi hasil ARAM inilah yang jadi fondasi dari semua strategi yang akan dibangun. Oke, kita udah tahu rencananya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngejalaninnya? Ini jelas bukan proyek sulap semalam jadi. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang udah dibagi-bagi jadi beberapa fase yang jelas dan terukur. Perjalanannya dibagi jadi 5 fase. Tahun 2025 itu fase fondasi, kita bangun dulu dasarnya yang kuat. Lanjut di 2026, fase percontohan, kita tes dulu idenya. Kalau sukses, baru di tahun 2027 sampai 2028, kita masuk ke fase skala, diperluas ke seluruh industri. Tujuannya, biar di 2028 sampai 2030, kita bisa mencapai transformasi penuh. Nah, setelah itu, masuk ke fase optimalisasi yang gak ada hentinya. Dengan begini, target yang tadinya kelihatan ambisius banget jadi terasa lebih masuk akal dan terencana. Dan yang paling penting dari semua fase ini adalah tujuannya.
Ujung-ujungnya cuma satu, mencapai tingkat otonomi jaringan di level 3,8 pada tahun 2030. Ini lompatan yang luar biasa besar dari posisi kita sekarang di 2,1. Oke, kita udah tahu rencana dan prosesnya. Terus, buat apa sih semua ini? Apa untungnya? Apa imbalan ekonomi dan teknologi yang bisa kita dapat kalau semua ini berhasil dieksekusi? Nah, ini dia hadiah utamanya. Kalau semua berjalan lancar, transformasi AI ini diproyeksikan bakal nyumbang ke PDB Indonesia sampai 285,4 triliun rupiah pada tahun 2035. Angka yang sangat-sangat signifikan. Dan ini bukan cuma soal duit loh. Rencana ini juga diperkirakan akan menciptakan lebih dari 156.000 lapangan kerja baru. Dan bukan sembarang kerjaan ya, tapi pekerjaan yang butuh keahlian tinggi, khususnya di pengembangan AI dan operasional jaringan canggih. Satu lagi angka yang nunjukin kekuatannya, peningkatan produktivitas diproyeksikan mencapai 47,2% pada tahun 2035. Artinya apa? Artinya kita bisa menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama. Ini inti dari pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ledakan ekonomi ini bukan simsalabim ya. Asalnya dari perbaikan yang nyata di semua metrik penting. Jaringan jadi lebih efisien, pengalaman pelanggan makin bagus, biaya bisa ditekan, dan pendapatan bisa naik. Kalau kita lihat grafiknya, semua ini diproyeksikan bakal terus menanjak seiring berjalannya waktu. Tentu saja, rencana sebesar ini nggak mungkin mulus-mulus aja. Kita harus realistis sama tantangannya. Jadi, mari kita lihat apa aja sih risikonya, dan apa kunci suksesnya biar rencana ini nggak cuma jadi wacana di atas kertas. Rencananya sendiri sebenarnya udah mengidentifikasi resiko-resiko utamanya. Nah, yang paling krusial itu soal kekurangan talenta. Probabilitasnya tinggi, dampaknya juga tinggi. Tapi bagusnya, buat setiap resiko udah disiapin juga strategi mitigasinya. Misalnya, untuk talenta, ya dengan pelatihan yang dipercepat atau peluncuran teknologi secara bertahap. Jadi, supaya semua ini jadi kenyataan, ada 5 pilar yang hukumnya wajib, nggak bisa ditawar, yaitu kepemimpinan pemerintah yang kuat dan konsisten, kolaborasi industri yang erat, regulasi yang nggak kaku dan bisa beradaptasi, pasokan talenta yang terus ada, dan pastinya kemitraan strategis dengan para jagoan teknologi dunia. Ada kutipan menarik dari sumber penelitiannya yang bilang kalau kerangka kerja ini bisa jadi template atau contoh buat negara lain yang kondisinya mirip. Jadi ini bukan cuma soal Indonesia. Kalau kita berhasil, ini bisa jadi model untuk yang lain. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita berpikir. Kalau Indonesia sukses dengan peta jalan ini, apakah kita bukan cuma lagi membangun ekonomi digital sendiri, tapi juga sedang menciptakan sebuah cetak biru transformasi digital yang bisa dicontoh oleh seluruh dunia? Waktu yang akan menjawabnya.